Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk pertemuan web satu ini, kita adakan di tanggal 14 Mei 2026 jam 20 atau jam 8 PM. Karena kita langsung saja untuk materinya. Materinya sudah ada di aktivitas belajar 6 ya. Di inisiasi materi, Anda bisa melihatnya di situ. Baik, saya akan share screen untuk materinya. Ya, sini Anda bisa melihat untuk materinya di aktivitas belajar 6. Untuk materinya yaitu tentang virtual local area network atau VLAN dan reliabilitas dan availabilitas jaringan. Yang bahwa kita tahu bahwa di local area network atau LAN itu ada istilahnya virtual. Mungkin Anda sudah tahu semua ya, virtual. Jadi virtual itu tidak ada secara fisik, tapi dia menggunakan logika. Dan di sini ada reliabilitas dan availabilitas jaringan. Di sini Anda bisa melihat reliabilitas itu adalah keandalan dan availabilitas itu adalah ketersediaan jaringan. Nah, yang disebut reliabilitas itu adalah keandalan. Keandalan itu apa? Keandalan itu adalah semacam ketangguhan suatu sistem jaringan itu, apakah sistem itu tangguh, kuat, dan tidak down gitu ya. Nah, di sini kita akan membahasnya tentang reliabilitas. Lalu, availabilitas itu apa? Availabilitas itu adalah ketersediaan jaringan. Apakah jaringan itu ada atau tidak ada. Baik, sekarang kita akan lanjut ke berikutnya. Nah, untuk perangkat jaringan LAN atau local area network ini, kita sudah tahu ya, perangkat jaringannya apa aja. Dalam mengimplementasikan jaringan local area network, diperlukan beberapa perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa host. Nah, istilah dari host ini, jadi di dalam jaringan itu ada istilahnya yaitu network ID dan host ID. Nah, berarti ibarat paket gitu ya. Berarti paket itu dia akan dikirimkan ke siapa? Ke nomor berapa rumahnya. Sedangkan network ID itu dia semacam jalannya, ya. Jadi jalan banyak, jalan utamanya. Tapi di sini untuk mencapai paketnya kita harus tahu hostnya, ya, atau nomor rumahnya. Jadi host itu adalah sebagai kliennya. Dan menentukan perangkat jaringan yang akan dipergunakan untuk menentukan antara jaringan dan host. Ya. Dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya. Di antaranya, di antaranya itu mekanisme perangkat dalam menangani jenis lalu lintas atau trafik paket data. Nah, di sini ada istilah dalam suatu jaringan yang Anda juga harus mengetahuinya. Yaitu yang pertama, unicast. Nah, unicast itu maksudnya itu maksudnya dua gitu ya. Nah, di sini Anda bisa melihat ya gambarnya. Jadi unicast itu suatu bentuk lalu lintas data dari satu host yang dikirimkan ke satu host lainnya.
Contoh implementasi dari Unicast ketika Anda menghubungi suatu host yang beralamatkan 192.168.1.5 dengan menggunakan perintah ping 192.168.1.5. Nah, di sini jadi untuk alamatnya itu dia berada di segmen 192. Mungkin Anda sudah tahu ya, untuk kelas jaringan itu, ya kelas jaringan itu ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Untuk kelas A itu range IP-nya yaitu 0 sampai 126 gitu ya kalau A itu. Kalau B itu dimulai dari 128 sampai 223. Sedangkan kelas B itu 128 sampai 191. Kelas C itu 192 sampai 223. Nah, di sini kita menggunakan segmen 192, 128, 15. Berarti di sini kalau secara IP address-nya, kalau ini berarti kelas C, karena di 192. Berarti di sini dia network ID-nya ada di 192.168.1.0 gitu ya. Sedangkan yang 5 ini disebut sebagai host ID. Nah, di sini bisa dilihat Unicast itu bentuk komunitas dari satu host yang dikirimkan ke host yang lain. Tapi Uni itu dia hanya dua host saja. Dan ini tidak ada. Lalu yang berikutnya ada istilahnya broadcast. Nah, mungkin Anda sudah tahu ya. Kalau broadcast biasanya istilahnya itu sudah umum, familiar. Seperti, wah ini di WA sudah di broadcast. Nah, istilah broadcast itu adalah dia mengirimkan keseluruhan, gitu ya. Seperti ini contohnya broadcast. Jadi suatu bentuk mobilitas data dari satu host yang dikirimkan ke semua host yang berada dalam satu network address. Jadi misalkan yang host ini dia mengirimkan untuk ke semuanya, gitu ya. Itu disebut broadcast. Lalu yang berikutnya ada namanya multicast. Ya. Multicast ini dia eh, kebalikannya dari unicast. Ya. Multicast itu satu bentuk komunitas data dari satu host yang dikirimkan ke beberapa host. Ya. Jadi dia hampir sama dengan unicast, tapi kalau multicast itu dia lebih dari lebih dari satu ya host ya. Di sini bisa dilihat contohnya multicast kayak gini. Lalu ada yang berikutnya anycast. Nah, anycast itu pengembangan dari multicast, berarti lebih dari satu host. Tapi bentuk kualitas data yang mengirimkan data, tapi dia ke anggota terdekat. Nah, Anda bisa melihat seperti ini ya. Jadi dia di sini ada banyak gitu ya, tapi dia melihat yang lebih dekat. Nah, ini dia melihatnya seperti di sini, lebih dekat. Oke, selanjutnya. Lalu yang berikutnya ada mekanisme perangkat dalam menangani eh, collision. Nah, collision itu apa sih? Jadi ada istilah dalam jaringan komputer ya atau network itu ada collision. Jadi collision itu dia semacam tabrakan gitu ya, semacam tabrakan data ya. Jadi di jaringan itu hampir sama ya seperti di jalan raya gitu ya. Semakin banyak mobilnya gitu ya yang lalu lalang, maka akan ada ya kadang tabrakan suatu mobil gitu ya. Sama juga di dalam jaringan ya, di situ ada semacam tabrakan data ya. Jadi ada host tertentu mengirimkan data
secara bersamaan dengan host yang lain. Nah, di lain sisi nanti di dalam kabelnya dia akan berupa sinyal elektriknya gitu ya. Di situ kadang dia akan bertemu saat waktu yang bersamaan. Nah, terjadilah suatu tabrakan. Nah, ini biasanya banyak terjadi di perangkat ya. Jadi perangkat LAN itu ada namanya switch, ada namanya hub, switch atau router. Yang kita tahu bahwa hub itu dia banyak broadcastnya ya, dibanding dengan switch. Jadi kalau hub itu ada host mengirimkan suatu data ke B, tapi dia mengirimkannya bukan ke B. Tapi kalau dengan perangkat hub itu dia akan mengirimkan ke semua perangkat ya yang ada di hub. Berbeda dengan switch. Nah, switch itu dia misalkan ada host A ingin mengirimkan data ke B, maka dia akan menuju ke host B ya. Makanya di sini untuk harga switch lebih mahal dibanding dengan hub. Nah, di sini setiap interface yang terdapat pada perangkat router dan switch akan membentuk satu collision domain. Gitu ya. Jadi interface. Jadi ada semacam switch ya atau hub itu dia berupa port ya. Port itu disebut interface ya atau semacam lubang yang buat kabelnya gitu ya. Itu disebut juga dengan port ya, atau istilahnya interface antar muka ya antar muka switch dengan hostnya. Nah, dia akan membentuk satu collision domain. Sehingga pada suatu perangkat switch dan router dapat di atas berapa collision domain. Itu area logisnya. Pasti ada ya. Tapi untuk yang sekarang, switch yang sekarang itu sudah bagus. Dia tidak ada terjadinya collision ya. Karena di setiap portnya itu sudah membentuk namanya collision domain. Ya, area logis buat collisionnya. Jadi tergantung jumlah port yang terpasang. Misalkan switch-nya itu ada 16 port gitu ya. Berarti 16 port yang terpasang. Oke. Lalu yang berikutnya mekanisme perangkat menghubungkan antar network address. Di sini network address atau disebut juga dengan IP address. Biasanya setiap host diidentifikasi oleh suatu alamat. Alamat yang terpasang pada suatu host terdiri atas bagian yaitu network ya, jalannya dan host atau rumahnya gitu ya. Jadi dianalogikan seperti kurir yang ingin mengirimkan suatu paket ya, maka dia harus melewati banyak jalan. Nah, kalau di jaringan itu namanya network gitu ya. Lalu setelah jalannya sudah menemukan ya, jalan utamanya, lalu dia akan menemukan host ID. Nah, host ID itu ibarat nomor rumah gitu ya. Maka paket itu akan tersampaikan ke hostnya. Jadi perlu diingat alamat terpasang atau IP address host itu terdiri atas dua bagian yaitu network ID dan host ID. Perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antar host yang berada pada network address yang berbeda dapat menggunakan router. Nah, ada lagi perangkat selain dari hub, switch. Nah, ada lagi ini router. Router ini tingkatannya dia lebih tinggi ya. Dia bisa menggunakan antar kota, antar negara gitu ya. Karena router ini fungsinya dia untuk menghubungkan ya, atau bridge untuk segmen jaringan yang berbeda. Makanya untuk router ini dia lebih mahal harganya dan perlu suatu namanya apa istilahnya apa ya coding ya gitu ya untuk scriptnya.
sintaks. Sedangkan antara host yang berada dalam satu network address atau segmen yang sama dapat dihubungkan dengan menggunakan perangkat switch atau hub. Nah, jadi kalau segmennya sama, contohnya tadi ya 192.168.1.5, 192.168.1 misalkan 7 gitu ya. Jadi network ID-nya sama-sama di 192.168.1.0, sedangkan host ID-nya yang tadi kan yang 5 ya, yang satu lagi 6. Tapi di segmen yang sama yaitu 192.168.1.0. Nah, itu dapat dihubungkan dengan switch. Nah, di sini bisa menghubungkan dengan switch atau hub. Yang tadi yang sudah saya ungkapkan, bedanya switch dengan hub itu ya. Jadi switch itu lebih bagus dibanding dengan hub ya. Jadi switch itu misalkan paketnya ke B, dia akan langsung ke B. Sedangkan hub dia akan mengirimkannya ke semua port atau host yang terhubung dengan hub. Makanya switch lebih mahal harganya dibanding dengan hub. Nah, di sini di switch ini sedikit broadcast, tapi di hub ini akan lebih banyak broadcast. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya, nah ini ya, ini keterangannya bisa Anda lihat ya di aktivitas belajar 6 itu ada inisiasi materinya. Nah, di sini hub, ini saya ulas lagi, perangkat jaringan bekerja di layer 1. Nah, layer 1 itu apa? OSI. Ya, mungkin Anda masih ingat ya, untuk materi sistem operasi itu ada namanya OSI ya. OSI itu semacam standar internasionalnya ya, layernya. Ada 7 ya. Mungkin Anda bisa menghafalnya. Ya, kalau saya cara hafalnya dengan cara pakai bahasa Inggris ya. Contohnya, please don't touch sesi pre-apple. Please. Nah, please itu P, physical. Nah, physical itu berarti fisik. Lalu don't. Don't itu dari jadi layanan kedua yaitu data. Lalu layer ketiga network. Touch. Nah, touch itu layer yang berikutnya transportation. Sesi berarti session. Lalu pre-apple. Pre itu presentation. Yang terakhir apple. Apple itu application. Berarti hub itu berada di layer 1. Layer 1 tadi apa? Physical. Nah, physical itu dia berarti di hardware-nya ya. Jadi dia bekerja di hardware-nya. Hardware-nya untuk jaringan itu adalah di MAC address ya, atau di interface-nya ya, di Ethernet-nya. Berarti dia berada di layer 1 physical ya. Dia memiliki sifat single collision domain dan single broadcast domain. Penggunaan hub akan berdampak memperbesar ukuran kapasitas volume daya tampung, collision dan broadcast domain. Namun memperkecil jumlah banyaknya collision domain dan broadcast domain. Jadi di hub ini dia lebih banyak broadcastnya ya, tapi dia sedikit collision domainnya. Lalu yang switch, nah switch itu berada di layer 2, lapisan kedua. Nah tadi yang saya bilang, tadi yang layer 1 itu physical ya, MAC address-nya. Lalu yang layer 2 itu adalah data. Nah berarti layer 2 switch itu berada di layer 2 OSI yaitu di datanya. Dia memiliki sifat multiple collision domain ya. Berarti dia lebih banyak ya collision domain dan single broadcast domain. Broadcastnya lebih sedikit. Penggunaan switch akan berdampak memperkecil ukuran kapasitas volume daya tampung collision domain, namun dapat memperbesar banyaknya jumlah collision domain. Jadi di switch ini dia lebih sedikit broadcastnya, tapi collisionnya lebih banyak ya. Switch juga berfungsi untuk memperbesar jumlah ukuran kapasitas, perbesar jumlah kapasitas broadcast domain dan perkecil jumlah broadcast domain. Ya, itu untuk switchnya. Lalu yang berikutnya adalah router. Nah, router ini dia berada di layer 3.
Nah, kalau di layer 3 OSI itu berarti setelah physical, data, yang ketiga itu network ya, di jaringan ya. Berarti router itu sudah berada di layer 3 itu jaringan, di network. Dia memiliki sifat multiple collision domain dan multiple broadcast domain. Penggunaan router akan berdampak memperkecil ukuran kapasitas collision dan broadcast domain serta memperbesar jumlah collision dan broadcast domain. Itu ya. Jadi di sini untuk perangkat device untuk eh, VLAN atau jaringan itu ya ada hub, switch, dan router. Lalu selanjutnya, nah di sini Anda bisa melihat ya untuk CD collision domain ya. Nah di sini kalau yang menggunakan satu broadcast domain, nah di sini dia collision domainnya hanya satu, ya. Hanya satu. Dan dia hanya satu broadcast domain. Lalu yang berikutnya kalau CD-nya ada dua, yaitu collision domain-nya ada dua, ini multiple collision domain ya. Ya ini kan single satu ya, satu CD collision domain dan satu broadcast domain. Sedangkan ini multiple collision domain dan multiple broadcast domain itu dengan menggunakan router. Yang ini dengan menggunakan switch. Nah, di sini kalau switch itu kan dia hanya satu broadcast domainnya, tapi multiple collision domainnya ada ya. Sedangkan di router multiple collision domain lebih dari dua dan lebih multiple broadcast lebih dari dua broadcast. Oke, yang berikutnya konsep virtual local area network atau VLAN. Nah, kita balik lagi ke materi tentang VLAN. Nah, VLAN itu tadi yang saya ungkapkan, VLAN itu adalah virtual. Ya. Virtual itu maksudnya dia secara fisik tidak ada ya, tapi hanya menggunakan logis atau logika. Nah, di sini merupakan mekanisme pengelompokan jaringan yang dilakukan secara logik dalam jaringan switch. Nah, VLAN itu adanya di jaringan switch, gitu ya. Nah, syarat switch itu bisa VLAN apa? Jadi ada di pasaran untuk hardware switch itu ada jenisnya yang switch unmanageable dan switch manageable. Jadi kalau ingin membuat VLAN, kita beli perangkat switchnya yang sudah ada fitur manageable ya, manageable ya. Jadi bisa dikonfigur gitu ya. Itu agak sedikit mahal biasanya. Pengaturannya dapat dilakukan berdasarkan port yang terdapat di switch atau MAC address dari host ya. Jadi VLAN itu bisa berdasarkan port. Port itu apa? Jadi di switch itu kan ada semacam lubang gitu ya. Banyak lubang. Misalkan switch 16 port berarti ada 16 lubang. Nah, itu disebut port ya. Gerbang. Port itu fungsinya sebagai gerbang untuk berkomunikasi antara switch dengan lingkungan luarnya. Maksudnya switch itu bisa berkomunikasi dengan klien gitu ya, dengan host. Itu fungsi port. Jadi VLAN itu bisa berdasarkan port gitu ya. Jadi kita bisa setting dengan port ya, port misal 16 port berarti kita bisa setting misalkan port 1 dengan port 16 gitu ya. Port gitu ya. Atau berdasarkan MAC address. Nah, MAC address itu semacam nomor ya, nomor eh, permanen dari vendor ya. Misalkan kita beli barang elektronik gitu ya, itu pasti ada apa alamat gitu ya, ada nomornya, nomor permanen dari vendornya. Nah, itu di jaringan juga sama ya. Kalau kita membeli network interface gitu ya, istilahnya itu network interface yang buat jaringan, itu biasanya ada MAC address-nya, nomor uniknya ya. Nah, jadi
banyak cara ya di VLAN, bisa menggunakan port atau MAC address dari host. Tergantung kita seperti apa. Nah, misalkan untuk berdasarkan port, fungsinya buat apa di port? Nah, jadi kalau VLAN di port itu, jadi misalkan eh, port yang dipakai ternyata rusak gitu ya. Port satu, misalkan port satu dengan port 16 gitu ya. Misalkan port satunya rusak, nah itu dia bisa menggunakan port yang sudah kita setting dengan VLAN gitu ya. Jadi tidak terpaku sama port secara fisik ya. Jadi kita bisa konfigur dia bisa menggunakan berapa banyak port yang ada di switch. Lalu kalau berdasarkan MAC address, nah ini bisa ya. Jadi misalkan kita punya PC ya atau laptop ya. Jadi kita ingin daftarkan secara MAC address permanen ya. Jadi kita daftarkan nomor laptop kita. Nah, jadi kalau kita ingin pindah ke port yang lain itu tidak masalah karena sudah terdaftar laptop kita di VLAN ya. Jadi tinggal tergantung kebutuhannya mau eh, berdasarkan port atau MAC address. Nah, VLAN berfungsi memisahkan broadcast domain pada jaringan switch ya. VLAN berfungsi memisahkan broadcast domain pada jaringan switch sehingga VLAN dapat memperbanyak jumlah broadcast domain dan memperkecil kapasitas broadcast domain. Satu VLAN identik dengan satu broadcast domain dan satu subnet address. Pemilikan VLAN dapat dikembangkan berdasarkan lokasi fisik. Nah, itu ya. Tadi yang saya sudah ungkapkan berdasarkan fisik departemen. Misalkan ada divisi keuangan, divisi seperti ini ya, sales, human HR, ya atau engineer. Nah, ini kita bisa buat semacam VLAN gitu ya. Jadi kan misalkan ini adanya di eh, ada di lantai 3 nih, ya first floor, second, third floor gitu ya. Nah ini bisa saling berkomunikasi nih ya. Atau ini bisa kita bikin kelompok. Nah lantai 1, 2, 3 nih sales. Lalu sama juga ini kelompoknya. Yang bagian kedua ini HR gitu, bisa saling berkomunikasi tanpa kelompok lain jadi kelompok sales tidak bisa melihat HR, HR juga tidak bisa dengan sales gitu ya. Tapi dia berada di semua lantai. Jadi kita tidak terpaku pada satu lantai aja. Itu fungsi dari VLAN virtual gitu ya. Oke, ini tadi udah. Nah, di sini perbedaan lainnya adalah VLAN melakukan pemisahan broadcast domain dilakukan pada layer 2. Nah, tadi yang tadi saya bilang, jadi network ya. Jadi VLAN 2 itu berada di data ya, layer 2 itu ya, di data. Kalau router itu berarti layer 3 di network itu ya. Oke. Oke, yang berikutnya kemampuan dari penerapan teknologi VLAN. Nah, ini kemampuannya apa aja? Pertama, mengontrol broadcast gitu ya. Semakin banyak jumlah pengguna yang terdapat pada satu jaringan akan mempengaruhi kapasitas broadcast domain sehingga dapat berakibat terhadap menurunnya kinerja jaringan switch. Jadi semakin banyak broadcast, makin memperlambat kinerja jaringan switch gitu ya. Jadi ibarat tuh macet gitu ya. Jadi makin lambat. Lalu apalagi pemanfaatan ini kan keamanan. Tadi yang tadi saya ungkapkan keamanannya di sini misalkan HR tidak bisa mengambil data sales, sales juga tidak bisa mengambil data HR dan sebaliknya. Sedangkan dia bisa berkomunikasi dengan semua lantai, tidak terpaku pada satu lantai. Lalu meningkatkan fleksibilitas dan skalibilitas. Nah, maksud fleksibilitas itu tadi yang saya bilang ya, jadi tidak terpaku pada satu lantai, jadi bisa semua lantai. Skalabilitas VLAN itu maksudnya misalkan hanya ada 3 nih, ya, hanya 3 skalabilitas itu maksudnya memperbanyak. Nah, kita bisa perbanyak lagi, misalkan
ya ini yang ini gitu ya. Itu skala. Jadi bisa diperbanyak lagi, diperluas lagi ya untuk VLAN-nya. Oke, ini untuk kemampuan VLAN-nya berikutnya ada istilahnya protokol trunking ya. Nah, protokol trunking ini, nah trunking itu dia merupakan semacam VLAN ya. Dia semacam VLAN, lebih dari satu VLAN. Nah, misalkan VLAN-nya ini ada sales, HR, English. Nah, trunk itu dia bisa sebagai bridge atau jembatan untuk bisa berkomunikasi antara sales, HR, dan engineer gitu ya. Itu fungsi dari trunking gitu ya. Itu nanti ada sintaksnya nanti. Jadi trunking itu dia adanya di device perangkat router ya. Tidak ada di switch gitu ya. Jadi trunk itu adanya di router. Jadi terang itu dia bisa menghubungkan lebih dari satu switch ya, agar dapat melewati lalu lintas data antar file yang sama tersebut dapat dilakukan dengan adanya dukungan dari satu protokol trunk. Nah, ada istilahnya protokol trunking gitu ya. Jadi protokol itu apa sih? Protokol itu istilahnya adalah bahasanya ya. Jadi misalkan kita bahasa Indonesia, kita ngerti bahasa Indonesia gitu ya. Jadi di sini untuk lebih dari satu VLAN, maka dibutuhkan suatu bahasa atau protokol namanya trunking gitu ya. Jadi trunking itu dia untuk menghubungkan atau sebagai jembatan lebih dari satu VLAN. Ya, itu fungsi dari trunking gitu ya. Oke, yang berikutnya. Nah, di sini terdapat beberapa jenis protokol trunking antara lain sebagai berikut. Ya, ada IEEE 802.1Q atau .1Q gitu. Merupakan protokol trunking yang bersifat open standar dan yang paling umum digunakan oleh berbagai jenis switch yang manageable. Nah, ini yang saya bilang ya. Jadi kalau kita ingin configure VLAN di switch, kita beli device switchnya yang ada tulisannya manageable gitu ya. Jangan yang unmanageable. Biasanya agak lebih mahal gitu ya. Nah, .1Q ini nanti berguna nanti bisa digunakan pada saat kita bermain trunking ya lebih dari satu VLAN gitu dengan device router. Lalu berikutnya protokol trunking ada ISL ya, Inter Switch Link. Merupakan protokol trunking yang bersifat proprietary Cisco sehingga hanya mendukung dan diperlukan oleh pada sesama perangkat switch Cisco. Nah, ini khusus untuk bermerek Cisco aja switchnya ya. Dia menggunakan ISL. Oke. Untuk web satu ya, mungkin sampai di sini materinya. Untuk teorinya Anda bisa melihatnya ya di AB6 ya, di aktivitas belajar 6. Nah, ini materinya tentang VLAN dan reliabilitas jaringan. Itu ya. Baik, untuk web satu ini saya cukupi ya saat ini di tanggal 14 Mei 2026 ya, di jam 20 sampai jam 21.45 ya. Baik, saya akhiri materi ini.
Selamat malam, tetap semangat, satu belajar, salam sukses. Ya, baik, saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua.